Welcome to Fibonacci-ku. So, kali ini kita akan membahas tentang AVL3. Atau si AVL3 itu sebenarnya dinamain dari nama penemunya, yaitu Adelson Velsky Landis. Jadi AVL ya namanya. Dan di sini kamu juga lihat ya foto dari penemunya itu, si Georgi Adelson Velsky dan si Evgeny Landis. Mereka adalah matematikawan dari Rusia. Mereka menemukan si AVL3 ini pada tahun 1962. Jadi keren banget ya penemu pada zaman itu. Dan mereka itu datangnya dari luar negeri nih. Mereka kan dari Rusia ya. Coba aja kita punya Indonesia saintis yang menemukan sesuatu ya. Jadi kalau misalkan mereka namain sesuatu, nanti kita menemukan sesuatu ya, namanya itu pakai bahasa Indonesia gitu, nggak pakai ini kan nama mereka gitu. Keren banget kan, jadi kita gampang aja menghafal nama sebuah penemuannya itu. Semoga aja mungkin kalian yang menonton video ini akan menjadi saintis ya pada masa yang akan datang. Dan coba kita langsung bahas aja AVL3 daripada kita ngebahas sejarah dari AVL3 ini. Sebenarnya AVL3 ini tuh apa sih? Jadi si AVL3 ini adalah sebenarnya self-balancing binary search tree. Jadi si binary search tree-nya itu dia akan selalu balance. Terus apa maksud dari balance itu yang ada di AVL3? Coba di sini aku tulis ya balance-nya itu. Dan sebenarnya namanya itu bisa kita sebut adalah namanya balance factor sih kalau misalkan di AVL3 ya. Aku di sini tulisnya pakai bahasa Inggris ya, biar kamu juga ngerti bahasa Inggrisnya. Kita harus jangan kalah sama orang luar ya. Jadi kita ngerti dua bahasa nih, Indonesia dan bahasa Inggris. Jadi di sini balance faktornya dari si AVL3 adalah tinggi dari subtree yang kiri dan lalu dikurang tinggi dari subtree yang kanan. Atau bahasa Inggrisnya itu adalah tinggi kan height ya. Jadi height of left subtree dikurang height of right subtree. Jadi gitu. Dan lalu supaya tree-nya itu balance, nanti aku bakal ngebahas juga ya langsung ke tree-nya itu apa maksud dari balance-nya. Di sini kita teorinya dulu aja. Supaya tree itu selalu balance, maka si balance factor ini kalau kita singkat aja menjadi BF ya. Dia itu akan selalu di sini aku tulis HL dan HR ya. Jadi height left dikurang height right. Dia itu akan selalu di antara min 1, 0, atau 1. Jadi dia balance faktornya tuh harus di antara ini ya. Tiga bilangan ini, min 1, 0, atau 1. Atau kalau misalkan kita memakai absolut ya. Notasi absolut di sini. Dia itu akan selalu lebih kecil daripada 1. Dan kalau misalkan kita mendapatkan ini, yaitu adalah balance. Dan selanjutnya, bagaimana kalau misalkan tidak balance atau bahasa Inggrisnya adalah imbalance? Kita pakai absolute lagi aja di sini. Dia itu bakal menjadi tidak balance kalau si HL dikurang HR ini adalah lebih besar daripada 1. Maka dia menjadi imbalance. Kalau di sini bahasa Inggris ya, atau bahasa Indonesianya ya tidak balance gitu. Jadi ini adalah teori dari si AVL tree-nya. Dan lalu bagaimana nih? Coba kita langsung bahas aja ke tree-nya itu sendiri. Coba aku buat ya di sini tree-nya untuk kita melihat contoh aja langsung dari balance factor itu apa sebenarnya. Di sini aku membuat tree seperti ini ya. Dan lalu coba kita tentukan balance factornya. Karena balance factor itu kan adalah tinggi subtree yang di kiri dikurang tinggi subtree yang kanan ya. Maka di sini coba kita lihat semua nodes-nya nih. Kita coba lihat dulu yang dari yang paling bawah, si nodes ini ya. Kita lihat karena dia itu nggak punya children ya. Maka tinggi subtree kiri dikurang tinggi subtree kanannya itu adalah 0. Ya kan? Dan lalu untuk yang di bagian sini, tinggi yang di sini kan 1 ya. Dan lalu di sini kosong. Maka di sini balance faktornya adalah 1. Ngerti ya sampai sini? Dan selanjutnya coba kita notes yang bagian sini. Dia itu sama 0 juga. Jadi kalau misalkan kita punya leaf nodes atau daun nodes ya, dia itu akan selalu 0 sih sebenarnya.
si balance vektornya, karena dia kan nggak punya children ya. Dan selanjutnya coba kita tentukan di bagian sini. Tinggi yang kiri adalah 1 ya kan. Lalu tinggi yang kanan itu adalah 2. 1, 2. Oleh karena itu 1 dikurang 2 sama dengan min 1. Dan selanjutnya kita ada roots nodes-nya nih untuk si binary search tree ini atau AVL tree ini. Kita tentukan balance vektornya. Yang kiri adalah 1, yang kanan adalah 1, 2, 3. Jadi 1 dikurang 3 adalah sama dengan min 2. Dan kalau kita perhatikan sebenarnya karena kita punya balance vektornya itu adalah sama dengan min 2, maka si binary search tree ini adalah sebenarnya tidak balance. Jadi sebenarnya kita harus perbaiki nih kalau mau si binary search tree ini dia menjadi AVL tree. Bagaimana solusinya sebenarnya? Solusinya adalah kita merotasi si tree ini. Tapi aku akan ngebahas tentang rotasi itu di video selanjutnya ya. Buat sekarang yang penting kamu ngerti dulu aja konsep dari si AVL tree. Jadi AVL tree itu adalah self balancing binary search tree ya, dan setiap nodesnya itu mempunyai si balance vector ini. Dan lalu yang harus kamu perhatikan untuk menentukan si balance vector ya, banyak kesalahan sebenarnya adalah kita itu menghitung tingginya, bukan menghitung jumlah nodesnya ya. Jadi di sini coba kita tungguin ya. Tadi yang di awal tuh ya, yang roots dari binary search tree ini. Tinggi yang di kiri adalah 1, tinggi yang di kanan itu adalah 1, 2, 3. Jadi tingginya ya, bukan nodesnya. Kalau kamu hitung nodesnya kan di sini ada 4 ya di kanan. Yang kamu hitung tuh bukan nodesnya tapi tingginya. Itu yang harus kamu perhatikan untuk menentukan si balance vector. Itu sih sebenarnya banyak kesalahan buat kalian yang lagi belajar algoritma ini ya, tentang menghitung balance vector. Jadi gitu aja tentang AVL tree ya. Gampang sih sebenarnya konsepnya. Nanti di video selanjutnya aku akan ngebahas tentang kalau misalkan kita menemukan yang tidak balance dan solusinya adalah kita rotasi si tree-nya. So, see you in the next video. Thank you.